Yesus memberkati pembacaan Alkitab kami malam ini. Tuhan Yesus memberikan kami terang dan wahyu, sehingga apa yang kami baca, Tuhan Yesus boleh menjadi rawatan, menjadi peringatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menempuh hidup oleh kebenaran, itu berdasarkan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sudah masuk sampai Matius 23 ya. Matius 23 di Matius 23 di sini ya. Menegur agamawan, kita dari 23 sampai 39 ya. Nah, 23 sampai 39 berarti kita masih di bagian E2 dan F. Masih di bawah Yerusalem. Ini posisinya Tuhan ada di Yerusalem. Yang masih jalan ditolak ya, ditolak. Di mana ditolak di Yerusalem. Terus di Yerusalem ini Tuhan menegur kaum agamawan. Nah, dalam tegurannya berisi kemunafikan mereka dan 8 celaka ya. 8 kali celaka. Dan bagian terakhir ya, yang itu masih di Yerusalem, Tuhan akhirnya meninggalkan Yerusalem dengan bait sucinya. Nah, jadi ini ya, apa yang akan kita baca hari ini ya. Kita langsung masuk ke pembacaannya ya. 1 orang 2 ayat cukup ya. Saya dengan urutannya ada di chat. Pasal 23 ya. Ini kan ada 8 celaka yang mungkin bisa dihitung ya. Ini celaka 1, celaka 2, celaka 3. Jadi total ada 8 ya. Sampai 23 kita baca sama-sama. Oke, mulai dari aku dulu. 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi 10 dari selasih, das manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Baik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dicat putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ella, bisa? Yang 29 ya? Yap. Sembilan dan 30. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu, orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. 31, tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu.
Jadi lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu. Ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berbisa. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Karena itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu cambuk di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ya, pas Axel tuh 35-36. Supaya kamu menanggung akibat tumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel yang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan Mesbah. Berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. F. Meninggalkan Meninggalkan Yerusalem Yerusalem dengan baik sucinya. 7. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Amin. Nah, terakhir sama-sama aja ya. Aku berkata kepadamu, hai Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Tempat kamu apabila berkata, dia yang datang dalam dia nama dan datang dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Amin. Ini dari porsi pembacaan ini apakah ada yang mau sharing supaya dinikmati satu ayat aja bisa, atau ditambah yang kemarin juga boleh karena masih nyambung mengenai 8 celaka. Kenapa 8 ganda celaka ini? 8 celaka orang-orang agamawan ya, termasuk Taurat dan orang-orang Farisi. Aku mungkin sedikit aja. Jadi ayat 36 yang tadi Axel baca ya. Bila aku berkata kepadamu semuanya ini ya akan ditanggung orang-orang zaman ini. Ya. Jadi kalau kita lihat catatan kakinya 361 dibilang mengacu kepada semua dosa yang karenanya darah orang-orang benar dicurahkan ke bumi. Artinya adalah hari ini ya dari ayat 13 sampai 35 ya di situ sudah dibilang tadi sama Evi 8 celaka. Banyak hal yang mungkin hari ini juga banyak orang atau segelintir orang pun ada yang masih melakukan hal yang berkebalikan dari kebenaran ini atau firman Tuhan ini. Ya sehingga mereka perlu menanggungnya ya. Menanggung kesalahan itu ya, tapi mereka nggak tahu. Nah, sekarang tugas kita adalah memberitahu mereka yang mau diberitahu. Jadi kalau ada kesempatan ngomong sama teman kita, ya bicara mengenai firman kepada teman kita, alangkah baiknya kita bicara pada mereka. Ya, meskipun hari ini kita punya kesulitan masing-masing, tantangan dan rintangan masing-masing ya, tapi dalam hal apapun juga kita perlu melihat ya bagaimana Tuhan hatinya begitu berbelas kasihan. Ya, dia datang kepada orang yang mau disembuhkan ya, orang yang mau menerima kasih karunia. Tapi kalau orang itu sudah merasa benar, sudah merasa dirinya baik ya, Tuhan tidak menyelamatkan karena memang hatinya keras. Tapi hari ini kita semua yang hadir di sini memiliki hati yang lembut dan juga kita percaya bahwa sekeliling kita, lingkungan sekitar, keluarga, teman ya pasti ada yang hatinya lembut juga. Jadi teman-teman, ya malam hari ini kita perlu memiliki satu pandangan ya, sehingga tidak lagi seperti ayat 27 bilang ya, kalau kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dicat putih, dan di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kalau baca ini saja, sebenarnya kita sudah tahu bahwa
orang muda hari ini ya, ataupun semua kalangan memiliki hal yang sama. Luarnya kelihatan baik, wah luarnya baik, wah dandan sana sini, tapi di dalamnya apa? Ya jarang ada firman yang dijadikan sandaran ya, jarang ada doa yang dinaikkan. Ya, itu menandakan apa? Dalamnya penuh dengan tanda kutip tulang belulang. Ya, hari ini kita ada kesempatan ya sehari demi sehari kita sudah memasuki ya, hari yang ketiga di bulan yang kedua tahun ini. Ya, semoga aku juga dan teman-teman sekalian kita semakin memiliki hati yang rindu damba supaya bukan hanya orang yang seperti ya Tuhan inginkan saja, tapi justru kita menjadi lebih dari itu, bahkan kita menjadi kesaksian Tuhan, menjadi ekspresinya Tuhan sehingga orang lain ya kita di dalam kampus ya dalam sekolah ya, dalam pekerjaan kita semua menjadi teladan ya. Jadi ketika kita lulus dari sekolah maupun kampus ya Tuhan ada hal yang bisa dikerjakan di atas teman-teman kita. Wah Renat ketika lulus ini ya wah bagus, aku mau deh apa sih ajak dia berdoa gitu dan semacamnya. Nah jadi demikian ya. Semoga apa yang aku bagikan sedikit ini bisa menguatkan. Amin. Amin. Apakah ada lagi yang mau sharing? Amin. Kalau dari aku, dari pembacaan malam ini, aku mendapatkan betapa nabi-nabi ahli-ahli Taurat ini, betapa mereka tahu kitab-kitab, tetapi mereka itu melenceng. Gitu. Bahkan dikatakan mereka adalah pembunuh nabi-nabi pada saat mungkin zaman Perjanjian Lama, terus juga pada saat zaman nabi-nabi pada zaman Yesus, setelah Yesus disalib, mereka itu bertindak gitu, merasa tersaingi kebenaran orang lain lebih dipercaya dibanding apa yang mereka punya, ya mereka menjadi pembunuh itu gitu terhadap pembawa kebenaran yang sebenarnya. Jadi di sini saat ini pun aku diingatkan kembali bahwa kita perlu berjaga-jaga terhadap pengajaran-pengajaran yang ada gitu. Banyak teman-teman aku yang statusnya Kristen, tapi dari yang aku lihat bahwa mereka itu tidak sesuai kebenaran yang ada gitu. Jadi sikap aku saat berbicara kepada mereka tentang kebenaran, aku pun harus sedikit meluruskan gitu. Wah, kayak yang ini loh yang benar, ini nggak benar, kan Alkitab ngomongnya ini gitu-gitu. Jadi kita pun juga harus jaga-jaga jangan sampai kita terpengaruh ajaran yang ada gitu. Karena mereka kadang menyertakan bukti sesuai Alkitab, cuman kalau kita bacanya nggak full, kita akan terperangkap gitu. Jadi itu yang aku dapatkan, perlunya berjaga-jaga terhadap ajaran yang ada. Amin. Amin. Thank you, Rika. Apakah ada lagi? Ada lagi mau sharing? Oke, kalau nggak ada aku coba sharing. Ya, mengenai Tuhan menegur kaum agamawan ini, yang isi tegurannya yang terutama adalah kemunafikan mereka. Ya, apa itu munafik ya? Artinya ya kepalsuan mereka gitu. Ya, akhirnya mereka karena mereka memasukkan diri mereka sendiri kelihatan palsu ya, mereka mendapatkan 8 ganda celaka itu ya. Itu adalah peringatan dan celaka ya mereka bagi itu yang harusnya mereka tanggung ya, tadi yang dikatakan di sini. Semuanya ini akan ditanggung.
ancaman ini. Nah, jadi ini aku juga diterangi sih kata apa namanya bagian di sini yang terutama ya. Kadang ya aku juga hanya memperhatikan yang luar saja, tapi nggak peduli yang ada di dalam. Yang penting dilihat orang bagus, di luarnya cat putih bagus, tapi di dalamnya eh, ada tulang, ada kotoran. Di sini juga eh, cawanya terus pinggang dibersihkan di luarnya, tapi dalamnya ya penuh rampasan dan kerakusan. Ya ini juga nggak hanya untuk bicara untuk ya, agama-agama, tapi juga yang berlaku untuk kita juga gitu. Hari ini ya kalau aku hanya menjadi orang yang memperhatikan luar, ya aku sama seperti mereka, nggak lebih baik dari mereka. Jadi ini juga membuat aku ya ada satu doa gitu Tuhan, ya jangan sampai aku itu menjadi orang yang demikian. Ya aku juga nggak mau berbagi dalam eh, yang kata-kata yang apa celaka 8 ganda itu. Dan juga nggak mau jadi ular gitu. Di sini kan dikatakan agak keras ya perkataannya ya. Mana ya? Oh ya di sini. Keturunan ular berbisa. Wah, ini perkataannya keras ya. Ya udah dibilang kayak iblis saja. Iblis kan ular. Ya memang kita ya sih nggak salah sih keturunan ular sih. Ya cuma perlu Tuhan sih. Apa namanya melahir ulangkan kita, mengubah kita sehingga sifat ular ini kurang. Kita malah mendapatkan namanya kemuliaan. Nah, jadi kalau Tuhan meninggalkan Yerusalem dan bait suci, artinya Tuhan kemuliaannya meninggalkan kita. Enggak ada lagi kemuliaan. Dan kita tetap ya menjadi ular ya. Enggak ada perubahan. Yang ada hanya perubahan di luaran saja. Tapi dalam tetap ya sifatnya sifat ular. Ular berbisa, beracun. Nah, bait suci harusnya enggak Tuhan tinggalin karena setahu kita ya bait suci itu adalah rumah Tuhan, rumah Allah. Tetapi di sini katakan rumahmu, bukan rumahku ya, rumahmu. Artinya Tuhan nggak anggap lagi itu rumah dia, karena sudah menjadi kalau kita baca sebelumnya ya, sudah terkontaminasi ya, oleh kaum agamawan. Jadi bukan lagi menjadi rumah Allah, melainkan rumah mereka, rumah para agamawan itu. Dan ditinggalkan menjadi sunyi. Nah, waktu Tuhan ngomong ini masih belum terjadi, tapi kalau kita baca catatan kaki ya tahun 70 Masehi sudah itu digenapi, di mana Israel diserang oleh Titus, tentara Romawi hancur ya pada tahun 70 Masehi. Jadi ditinggalkan menjadi sunyi. Sampai hari ini masih belum dibangun ya, belum dibangun kembali. Ya, Tuhan sudah meninggalkan dan itu menjadi sunyi. Sampai kapan? Ya sampai mereka nggak akan melihat Tuhan sampai kapan? Sampai mereka berkata terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, artinya ini kedatangan Tuhan kedua kali, di mana bangsa Israel akan menerima keselamatan. Ya, setelah Tuhan datang kembali. Ya baik, kalau dari aku sampai situ saja. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Kamu sharing. Mungkin yang 9 pentingnya. Jadi kalau kita lihat kan dibilang, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, jadi ini adalah kita sampai sekarang juga belum melihat Tuhan secara fisik, ya, tapi kita akan memuji dia ketika dia datang kedua kali ya. Jadi semoga sepanjang usia kita, sampai Tuhan datang kembali, kita boleh senantiasa memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Amin. Amin. Oke, kalau nggak ada ya kita tutup ya dalam doa. Boleh satu orang bantu kita tutup dalam doa?
Amin. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Tuhan, kembali kami boleh firman-Mu ini boleh menjadi peringatan bagi kami, Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak hanya Tuhan Yesus di luar saja kami kelihatan baik, kelihatan rohani, tapi di dalam juga ya Tuhan, Tuhan kami bukan diisi oleh tulang belulang ataupun hal-hal yang lainnya yang bukan diri-Mu Tuhan, akan dapatkan kami dan hati kami, Tuhan juga terus datang padamu, Tuhan mencari diri-Mu ya Tuhan, dengan hati yang paus murni. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Thank you. So kita bisa foto ya. Tim Karena